Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim, wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahmah yang insyaallah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat taufik hidayah serta yanahnya, sehingga kita sama-sama bisa berkumpul untuk mengkaji kitabnya para ulama. Semoga apa yang kita sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang senantiasa menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak membaca sholawat atas baginda Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, mari kita sama-sama mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita. Semoga apa yang kita bacakan nanti mendapatkan pahala dari Allah SWT dan menjadikan wasilah ilmu kita manfaat dan barakah. Ala dina wa libantul salihah wa la'udradina bil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dhurriyyatihi wa khususan sahibu hadhil kitab Syekh Nawawi Al-Albani wa Sayyiduddin Ibnu Hajar Al-Asqalani wa jami'a syukuram madrasat Qudsiyah wa mimma darul ulum syai'ul lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil balligh maqasidana Amin tazakkurin jiranun bidhi salami mazat tadamu'an jara min muqlatin bidami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil waghfir lana ma madha. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير خلق كلهم. يا رب سيدنا
واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين يا رب العالمين warya'u minal ubadi ruya annahu sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Meneruskan makalah yang ke-9 bab yang ke-10 tentang orang-orang yang dibenci oleh Allah, sangat benci sekali, yang dimurkai oleh Allah. Yang kemarin salah satunya yaitu al-bukhlu minal aghniya, bakhil tadi yang ada di dalam dirinya orang-orang kaya, itu Allah sangat benci. Ini yang selanjutnya, mungkin yang terakhir ini. Warya'u minal ubadi, dan sifat riya. Riya apa riya, Pak? Pamer. Sifat pamer minal ubadi, dari orang-orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah Nabi tapi senangnya pamer. Sunnah pakai baju bagus untuk ibadah, tapi kalau datangnya pakai baju bagus karena kepingin lihat jamaah lain, pamer, itu jadinya dapat pahala, dosa. Bagus, rajin ke masjid, sholat berjamaah, tapi sering dipamer-pamerin, dibangga-banggain. Saya nggak pernah sholat gotang sekalipun jamaah umpama. Nah, itu namanya pamer. Biarin orang menilai, tapi kita jangan bangga diri. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam iyyakum an takhlitu ta'atallahi bi hubbi tsana'il ibad. Iyyakum, takutlah atau jauhilah kalian semua, an takhlitu ta'atallah, apabila kalian mencampur taat Allah. Taat udah bagus, bi hubbi tsana'il ibadi, dengan cinta dipuji-puji orang. Kita taat udah bagus, tapi jangan demen dipuji-puji, karena kalau demen dipuji-puji nanti akhirnya kalau nggak ada yang muji, ibadahnya jadi kendor. Sholat bagus Pak, tahajud bagus, luar biasa, duha bagus, tapi kalau kita sering pamerin duha itu ke orang lain, itu jadinya ibadahnya bukan karena Allah, karena kepengen dipuji orang. Sayang, hilang kalau kita dipamer-pamerin. Fatahbatu a'malukum, kalau kita sering mamerin ibadah kita, maka fatahbatu a'malukum, maka jadi lebur, hilang. Lebur Pak, a'malukum, amal kita hilang. Ya kita cari kemarin dulu main biasa, ibadah sunnahnya qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat, tapi sering diceritain dan sering nyengongin orang yang nggak mau sholat. Ya lo sayang amat, nggak sholat ba'diyah, sholat dong kayak saya. Saya tuh kalau sholat tahajud bisa 30 rakaat. Itu namanya kalau sudah membanggakan diri pamer, ngajak-ngajak. Kalau ditanya ya untuk ngasih semangat orang boleh, tapi jangan ada di hati itu merasa kita paling hebat dalam ibadah. Ini kita saya masih sering ada rasa gitu. Moga-moga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rawahu Dailami, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa ammal wujudul hamdi minan nas, bagaimana kalau ada orang muji-muji, kita nggak pamer, kita nggak pernah ngomong, tapi orang lihat gitu, lihat kita, terus akhirnya orang itu memuji gimana. Wa amma wujudul hamdi, adapun wujudnya pujian minan nasi dari orang lain, min ghairi ayyuhibbahu, di luar sesuatu yang kita cintai, maksudnya kita dipuji-puji itu nggak ada ngaruh gitu loh, nggak seneng banget, nggak, udah biasa aja. Fala ba'sa bihi, maka nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sampean dipuji orang dengan amal ibadah kalian, nggak apa-apa Pak. Yang penting di hati kita nggak kepengen dipuji-puji. Sarang muji biarin aja. Pak Ustadz, kemarin ada yang ngomong apa, ceramahnya bagus, biarin aja, alhamdulillah gitu. Siapa dulu saya, retorikanya Zainuddin umpama, itu namanya hubus sana, seneng dipuji. Akhirnya terus mulai ngerembet ke orang lain. Kayak jangan undang dia mah apaan, ngaji nggak bisa, suruh ceramah. Itu namanya udah mulai sombong. Kalau dipuji, alhamdulillah. Kalau memang ada yang dengerin baik. Sebaliknya ini jangan down juga ketika direndahin. Katanya ceramahnya nggak enak Pak Ustadz, ya besok tak baikin lah, saya belajar ya, saya akan coba tata bahasa yang bagus. Itu ke orang-orang yang ini, orang yang benar-benar karena Allah itu nggak ngaruh, dipuji enggak jadi kepalanya berat ya, ditimbang jadi timbangannya menjadi tambah 5 kilo ya, dihina tidak menjadi kurus ya, biasa-biasa aja. Tapi itu susah, bener nggak Pak? Susah itu menetralkan sesuatu, susah Pol. Ketika dihina loh luar biasa sedihnya, 5 hari nggak bisa makan. Ya, makan nggak enak, mau makan mutah lagi, gara-gara dipuji. Akhirnya apa? Sakit. Gara-gara dihina jadi sakit. Nah, udah ini. Li'annahu laisa riya'an, karena dipuji-puji orang karena orang lain yang memuji, laisa riya'an, itu bukan ria, enggak pamer, enggak. Karena orang lain yang memuji biarin aja. Yang penting kita enggak ada sifat ria, enggak ada pamer. Kamaruya an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, seperti yang diriwayatkan oleh Abi Dzarrin radhiyallahu, semoga Allah meridhoi, anhu saking Abi Dzarrin. Qala, berkata siapa? Abu Dzarrin. Kila, diucapkan li Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajulu ya'malul amala minal khairi, adakah engkau melihat seseorang yang beramal dengan amalan kebaikan, dari kebaikan, wa yahmaduhun nasu, dan orang-orang memujinya, alaihi, kepadanya. Apakah kau pernah melihat orang itu beramal terus dipuji-puji orang lain gitu? Kita sering kan Pak, kita nggak mau kerja bakti, gitu, luar biasa. Oh, Bapak A itu kalau kerja bakti nggak ada capeknya, wah gitu, dipuji-puji gitu. Pernahkah dilihat gitu? Sering ya Pak? Ya udah orang kaya, rajin kerja, tapi kalau ada kerja bakti luar biasa, datang terus. Wah, itu kadang tuh pujian gitu sering gitu. Nah, tapi sebaliknya ada yang diomongin jelek, ada nggak Pak? Banyak. Orang nggak mau gaul sama orang lain. Wah, ada nggak? Nah, itu namanya ada. Kola, pernahkah kamu lihat gitu? Seandainya dijawab oleh para sahabat, ya pernah ya Rasulullah ngelihat kayak gitu. Kola, tilka ajilu busrol mu'min, itu yaitu dipuji-puji orang itu adalah salah satu kebahagiaan yang dipercepat Allah kepada orang mukmin. Kebahagiaannya kan harusnya di akhirat, karena tiba-tiba dipuji Allah kan bahagia itu hatinya. Itu salah satu kebahagiaan akhirat yang
dikasihkan di dunia untuk orang mukmin. Alhamdulillah kalau ada orang memuji, itu aja. Jadi jangan juga sombong. Kalau udah dipuji itu biasanya orang sombong sih. Saya tuh kalau belum tuntas kerjaan nggak bakal kelar, nggak bakal pulang. Wow gitu. Suatu saat pulang lu malu. Udah, alhamdulillah mampu saya segitu, semoga manfaat ya. Itu aja. Wal maqalatul asiratu. Nah, makalah yang ke-9 sudah kelar. Sekarang masuk makalah yang ke-10. Wal maqalatul asiratu, makalah yang ke-10. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata baginda Rasul, al-afiyatu, afiat, sehat, afiat, bahagia, ala asroti aujuhin, afiat itu ada 10 macam. Khomsatun fid dunya, yang 5 afiat itu ada Allah kasihkan di dunia. Wa khomsatun, dan yang 5 fil akhirati, Allah kasihkan di akhirat. Maksudnya itu afiat itu ada 10 macam, 5 ada di dunia, 5 lagi ada di akhirat. Apa sih yang afiat yang di dunia? Fa'ammal lati fid dunya, adapun afiat fid dunya, faya al ilmu. Ilmu itu termasuk afiat. Makanya orang yang dikasih ilmu itu harus bersyukur. Ilmu kan harus dicari, iya dicari, habis dicari kan. Kalau orang yang rajin mesti disimpan, maksudnya di memorinya kan. Kalau umpama laptop atau komputer kan ada di memori semua, tinggal disampaikan ilmu. Kadang orang tua yang dulu ada rezeki orang tuanya, sekarang sudah tua, itu ketika lihat kiai yang sudah mapan ya, maksudnya ilmunya sudah ada, atau lihat dosen, itu pada nyesel, termasuk kita nyesel. Ya Allah, kenapa dulu nggak sungguh-sungguh ya? Kenapa dulu waktu nyari ilmu nggak sungguh coba, kalau saya dulu kesempatan orang tua mau biayain, mau ini kesempatan ada, saya nggak sia-siakan. Sekarang saya jadi menteri kali, wah gitu. Ada nggak gitu Pak? Ada, sering. Ya itu apapun itu, ilmu apapun, ilmu dunia, iya, ilmu akhirat juga, iya. Ilmu akhirat dulu kesempatan mondok, kenapa nyarinya ilmu pelet doang ya gitu. Sekarang nggak dipakai buat apa gitu, nyesel. Kenapa dulu yang dicari cuma ilmu tenaga dalam doang ya, nggak nyari ilmu bener-bener ilmu agama. Lo di pesantren itu macam-macam Pak, jangan dibilang di pesantren itu mesti pulang pinter ngaji. Enggak juga, ada yang melencong jauh, ada. Yang dicari ilmu kanuragan menurut di pesantren zaman dulu tapi pulang-pulang jaduk, rambutnya dipotong kadang nggak bisa, tapi mati juga. Iya, yang mati juga. Dulu saya punya teman Pak, ilmu kanuraganya jago dia. Itu jatuh, yang namanya takdir kan nggak bisa ditolak, udah jatuh dari motor terus ketarik truk, itu kepalanya itu kena aspal, itu nyala Pak, kayak besi itu loh, cop, mati juga Pak. Ada teman adik kelas saya itu ilmu kanuraganya luar biasa, itu terkenal tuh. Ilmu kanuraganya, tenaga dalamnya luar biasa. Ya mati juga, namanya jatahnya mati, tetap mati. Yang nggak belajar ilmu gituan ya hidup aja sampai sekarang ya. Banyak yang jadi kiai malah lebih sukses. Artinya apa? Bahwa di pesantren itu juga macam-macam yang dipelajari. Bukan apakah guru pesantren ngasih itu, enggak. Kalau gurunya mah enggak Pak, dia nyarinya kemana-mana, dia nyari ke guru-guru lain gitu. Di sana ada lo ngajarin tenaga dalam, di sana lo ada yang ngajari wirid ini, itu nyari. Kalau gurunya mah nggak ada yang ngajarin, bener. Gurunya mengajarin ngaji aja. Anak-anak aja pada bolos pada keluar malam gitu nyari-nyari. Walaupun memang penting,
penting bagi orang-orang yang menyebarkan agama itu belajar gitu penting. Tapi jangan meninggalkan yang lebih penting pokoknya, yaitu ilmu ngaji. Nah, itu kadang sering itu kesibukan nyari ilmu gituan, ilmu ngajinya ditinggalin. Pulang, ya jadi nggak jadi apa-apa. Kuliah aja, macul-macul aja, nggak ngamalin ilmunya gitu, nggak ngajar ngaji, nggak buka pesantren, nggak ngajar madrasah, hilang ilmunya. Banyak-banyak Pak. Jangan dikira mau pesantren mesti, wah ilmu ngajinya top, banyak yang gagal. Al-ilmu. Yang kedua, wal ibadatu. Yang pertama, afiat di dunia itu Allah anugerahkan ilmu. Yang kedua, wal ibadatu, dan ibadah. Kayak kita ini udah tua, rajin ke masjid wajar. Memang harus. Bapak itu luar biasa ke masjidnya. Umur berapa sih dia rajin? Udah umur 70 tahun. Ya wajar lah 70 tahun ke masjid. Ya memang bagus tapi wajar. Tapi kalau ada anak muda umur 25 tahun, nggak pernah gudang tuh sholatnya. Wah, itu luar biasa. Sebaliknya nih Pak, mohon maaf. Ada orang tua sama sekali nggak pernah nginget masjid, nggak pernah nginget ibadah. Wah, itu luar biasa itu. Luar biasa nerecelnya. Kalau semakin tua kan harusnya semakin dekat kepada Allah. Kok gitu sih? Ya iya, karena kalau hitungan matematika itu kan daun yang lebih tua akan lebih duluan gugur. Hitungan matematika. Walaupun kadang mati itu tidak melihat itu, tapi rata-rata kalau yang lebih tua itu kan lebih duluan. Wal ibadatu warizku minal halal. Alfiatu, rizki dari yang halal, rizki halal lah. Rizki halal itu luar biasa itu, termasuk afiat Pak. Jadi kita dapat rezeki yang halal itu kita syukurin. Makanya cari rezeki yang halal. Walaupun di zaman akhir ini susah Pak. Saya bilang kenapa susah? Kita transaksi itu lewatnya apa? Bank, ya kan? Kadang mohon maaf nih Pak, kalau saya ngisi di salah satu masjid atau ngisi di kejaksaan atau di masjid yang lain itu jarang Pak dikasih ini amplop. Lewatnya mana? Transfer, iya kan? Iya, makanya kalau transfer bank itu semuanya dihukumin riba, ya kita kan riba terus. Iya, mau bayar baju jangan pakai duit cash dah, transfer aja, transfer. Sekarang modelnya gitu. Kadang kita khotib ngisi khutbah itu, Pak Ustadz, ntar aja tunggu di rumah ya, gitu. Ya, kalau beras mau ketahuan kan bisa dicenteng, nggak mungkin transfer beras kan. Ya, sekarang modelnya gitu. Modelnya itu sekarang apa-apa transfer. Ya, makanya tidak semua melulu mesti transaksi lewat bank itu hukumnya riba. Nggak bisa digebuk rata. Memang dunianya sudah gitu. Nah, gitu. Mato'imi wal malabisi. Rezeki halal dari mana? Dari apa aja? Dari mato'im nih, makanan. Wal malabisi, dan pakaian. Nah, ini makan itu yang sudah dikasih rezeki halal. Ini kan duduk manis tiba-tiba datang rezeki. Ini insya Allah halalan toyibah. Tinggal makan doang tuh enak kan. Wasabru ala syiddati, dan sabar ala syiddati, atas kepayahan. Sabar kalau diuji Allah, kepayahan. Apa sih kepayahan itu Pak bahasa Indonesianya? Ngerkoso ya. Ngerkoso bahasa Jawa juga. Pokoknya kalau diuji oleh Allah itu harus ada sifat sabar. Kepayahan, contohnya payah itu ya payah, susah itu. Nyari rezeki susah gitu ya. Ngandelin anak nggak ngasih-ngasih, pusing. Kalau udah tua kan gitu Pak.
mau kerja sendiri ora laku. Wis ora ono sing butuhno gitu kan. Suruh macul ora kuat. Tukang batu berat itu kan. Terus ngandalin apa ya? Ngandalin dari anaknya nggak gaji-gajian. Ya kadang gitu Pak, kadang orang itu itu harus sabar. Kita kan udah tua, yang muda juga sama. Kadang nih kalau ikut perusahaan lagi rada pailit, gaji ditunda-tunda Pak, mundur seminggu. Kadang mundur seminggu nggak gajian juga, mundur. Saya itu dulu di akhir kerja itu di Intekindo dulu, itu pernah nggak gajian 3 bulan. 3 bulan benar-benar nggak gajian dulu, luar biasa. Berangkat terus, ya kan, pakai motor dari sini. 3 bulan nggak gajian, ngandalin gajian yang dulu aja mau diirit-irit, sampai sekarang nggak keluar. Itu ngerasain, itu namanya sabru ala syidati. Terus itu termasuk sabar nggak? Enggak, kalian gerunek. Di hatinya gerunek, nggak sabar itu. Su'ila Junaid, ditanya siapa Imam Junaid, ada yang namanya Junaid, punya anak namanya Junaid nggak apa-apa, ini ada di sini ini Imam Junaid. Ada Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Junaid orang Baghdad. Itu ulama luar biasa itu. Qudisa sirrohu. Anis Sobri, ditanya dari apa? Anis Sobri tentang sabar. Fakola tajra'ul marorota min ghairi ta'isin. Apa sih sabar itu? Sabar itu sesuatu atau menelan pil pahit. Apa ya? Sabar itu menelan apa ya, kepayahan yang luar biasa, min ghairi ta'isin, tanpa merengut, tanpa sedih. Kalau diuji oleh Allah tanpa merengut. Kita biasanya kalau diuji kan orang lain nggak salah aja kena omel sama kita ya. Padahal orang nggak ngerti. Tiba-tiba nyapa kita salah, dicandain itu, kita marah-marah. Padahal bukan dia yang bikin marah. Ada ujian lain. Nggak ngerti bahwa saya lagi sedih. Ya mana tahu. Memang pernah neliti-neliti. Itu. Wakola Ali ini kalau menurut Imam Junaid, sabar itu diuji kayak apapun tetap senyum tanpa merengut. Merengut itu apa sih? Mukanya masam, udah santai, sabar gitu. Nah, kalau kita belum bisa ini. Wakola Ali ibnu Abi Thalib, berkata siapa Ali ibnu Abi Thalib karamallahu wajhah. Sering saya terangkan apa itu al-karamallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali itu saking mulianya, dari kecil sampai dia wafat tidak pernah melihat kemaluannya sendiri maupun orang lain. Nggak pernah lihat. Jadi beda sama sampean. Kalau sampean kan ke pagi-pagi diketotin. Titut. Ini Sayyidina Ali nggak pernah lihat kemaluannya sendiri maupun orang lain. Nah dulu mah zaman kecil-kecil kita mah ngintipin. Sayyidina Ali mah nggak pernah. Saya pernah cerita itu. Pernah perang sama Sayyidina Muawiyah, ada perselisihan, perang lah sama Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah itu kolornya kena tombaknya atau pedangnya Sayyidina Ali, sehingga celana melorot. Itu Sayyidina Ali kabur. Kenapa? Takut lihat kemaluannya. Jadi kalau zaman sekarang, kalau perang sama Sayyidina Ali paling telanjang, ayo berani. Karena Sayyidina Ali gak mau ngelihat. Itu perang sama Sayyidina Muawiyah, kena kolornya, terus kolornya melorot, itu Sayyidina Ali balik, muter, nggak jadi bunuh, nggak jadi ngelanjutin perang. Karena takut lihat kemaluannya. Nah, kalau kita malah seneng, ayo lu. Gue bacak nih. Sayyidina Ali malah enggak. Itu makanya punya apa namanya titel yang mulia, karramallahu
wajhah radhiyallahu an. Makanya kalau Bilal itu, Bilal pas Ramadan tuh kalau pas nyebut Sayyidina Ali harusnya tambahi karramallahu wajhah radhiyallahu an gitu. Karena itu gelar kemuliaan beliau itu. Apa kata Sayyidina Ali? As-sabru minal iman bimangzilati ra'si minal jasad. Sabar itu sebagian dari iman. Kedudukannya bagaikan kepala atas tubuh, atas jasad. Jadi kedudukannya iman itu bagaikan kepala pada tubuh kita. Orang kalau nggak ada kepalanya, hidup nggak? Kalau hidup namanya hantu. Ada orang nggak ada kepalanya jalan, ibu kabur semua. Apalagi tengah malam. Ya, siang aja saya yakin membuang sampah ada badan jalan tanpa kepala, saya yakin balik itu 180 derajat kabur, itu siang itu. Apalagi malam. Makanya itu sabar itu bagaikan kedudukannya, bagaikan di tubuh itu seperti kepala. Makanya orang itu harus sabar. Maka sering saya sisipin kalau doa kadang. Allahumma ja'alna minas sabirin. Ya Allah, jadikanlah kami sebagian dari orang-orang yang sabar. Tapi kata Gus Bah, jangan sering minta itu, karena kalau minta sabar akan diuji berat sama Allah. Lah takut saya. Ya, tapi kita minta sabar. Wasyukru ala nikmati, itu termasuk afiat di dunia, yaitu syukur atas nikmat. Kalau dapat nikmat itu alhamdulillah. Bapak ibu kalau minum, ya ini minum, kata Gus Bah, aku ngikuti Gus Bah, semesti kepengen jadi wali Allah itu gampang. Setiap minum mau nego itu baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ditelan terus alhamdulillah. Kita kan jarang itu, kadang malah nggak baca bismillah, udah gitu wah langsung bulak gitu, udah gitu sambil berdiri. Apalagi itu, mohon maaf nih, dulu waktu masih kerja macul itu seceret-ceretnya tuh Pak diangkat, lak itu canggih, itu nggak ada yang jatuh itu, padahal itu ceret gede, wah gelak. Pernah ya? Nah, yang ketawa itu pernah kelihatannya. Pengalaman. Bener, itu nikmatnya luar biasa itu Pak. Wah gelak gitu. Ya herannya itu yang udah canggih ya, nggak ada yang netes itu masuk semua. Tuh. Padahal adabnya minum itu satu, duduk atau jongkok. Dua, jangan lupa membaca bismillah. Yang ketiga, setelah minumnya jangan kebanyakan. Paling banyak itu 3 tegukan, berhenti dulu. Belek, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Belek. Kita kan enggak. Kalau lagi haus 10 gelek juga masuk. Blek. Makanya bisa keselak kok, nggak salah itu kalau keselak. Apaan? Oh iya, minumnya pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Tapi kita kadang lupa, minum udah berdiri, tangan kiri sambil jalan. Sambil jalan, udah gitu tambahin lagi sambil ngobrol. Itu adabnya itu. Wasyukru, masih lama Pan? Wasyukrul abdi alal haqiqati innama huwa natqul lisan. Apa sih syukurnya hamba secara hakiki? Innama sesungguhnya syukur
abdi ala hakiki. Natkul lisani itu pengucapnya lisan. Lisan mengucap dengan apa? Dengan lisan mengucap apa? Kalimat alhamdulillah. Wa iqrarul qalbi, dan menetapkan hati, pengakuan hati ngakui bi in'amillahi, dengan nikmat-nikmat Allah. Mulutnya ngomong, hatinya sama Pak, hatinya itu meyakini bahwa ini nikmat memang dari Allah. Dan kita itu kadang belum, ini masih kurang satu kalau biasanya itu apa namanya, mana sih tadi, natkul lisan wa iqrarul qalbi. Terus yang ketiganya menjalankan dengan apa yang Allah kasih nikmat itu. Umpama duit, ya nikmatnya harus disedekah, sebagian disedekahkan. Nikmat badan yang buat ibadah, itu kan baru lisan. Wal jasadi, ya jasadnya belum ini. Jadi diimplementasinya belum. Di sini cuma 2 doang nih, yaitu mengucapkan dengan lisan dan meyakini dengan hati, atau meyakini, mengakui dengan hati. Mungkin ada yang perlu ditanya, monggo, masih ada waktu 5 menit ya. Masih berapa menit lagi? 5, ayo, masih ada 5 menit. Kalau nggak ada yang tanya, kita lanjutkan. Nggak ada? Lanjut. Wa ammal lati fil akhirati. Nah, adapun nikmat yang Allah kasihkan di akhirat, afiyah yang Allah kasihkan di akhirat, yang ada di akhirat, fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi, yaitu datangnya malaikat maut birrahmati, dengan kasih sayang, rahmat, wal lutfi, dan lembut, halus. Besok kalau malaikatnya datangnya kepada kita, itu malaikat siapa Pak? Israel, datangnya ke halus. Assalamualaikum Pak Cimanto, sehat? Berarti kita mendapatkan rahmat itu. Walutfil, datangnya halus lembut, wajahnya ganteng. Wah, luar biasa nih. Jenengan mau ngopi apa mboten? Malah itu malaikat tawar. Tuh, datangnya dengan lembut, halus. Nah, itu salah satu asfiyat. Ya, kita minta jangan sebaliknya, datangnya serem, mukanya sadis, tampolin dulu baru dicabut. Nah, itu kan ngeri. Ditampolin dulu sama malaikat Israel, plak-plok, baru disabut. Ada yang dicabut itu susah Pak, ngah-ngoh nggak bisa, kelecot banyak. Itu namanya sakaratul maut. Sakaratul maut itu macam-macam tingkahnya. Ada yang dilihat itu nggak begitu menyedihkan, tiba-tiba sedang habis khutbah langsung kelusur, enak banget tuh. Atau pas lagi sujud nggak lupa bangun gitu kan. Nah, ini kalau yang ngeri itu pas sakaratul maut, kayak orang mau lari-lari, tuh teriak-teriak, itu bisa dilihat dari amal perbuatan, gitu. Ai rifqi inda nazai ruhi, yaitu lembut atau halus ketika sakaratul maut. Malaikat itu nyabutnya dengan halus, nggak dimainin, ditarik balikin lagi, tarik. Nah, itu namanya nyiksa. Itu biasanya kata orang tua, kata kiai, itu yang sering dimainin kayak gitu itu punya susuk. Kalau di warung saya susuk mah ada terus. Susuk itu kalau orang Jawa bilang kembalian. Nah, kalau duitnya kegedean susuk. Tapi yang dimaksud bukan susuk itu. Susuk yang ditanam di tubuh. Biar ganteng, ditaruh intan atau emas di jidat.
Saya pernah lihat sekali orang masang susuk. Lihat dengan mata kepala saya sendiri. Emas panjangnya setengah jari ini. Ya, inilah seros-rosan ini, tapi kecil. Itu dimasukkan ke jidat ini. Langsung dipletet gini pakai asma ya. Itu bisa ini, Pak. Rata, nggak kelihatan bendul gitu, enggak. Ya, saya masang tapi belum tumbuh. Namanya apa? Perak. Rambut itu, Pak. Tuh, jadi kalau orang masang susuk itu ada susuk penglaris, ada susuk yang untuk ganteng, ada susuk macam-macam. Nah itu hati-hati itu kalau yang punya, kalau sudah mulai sakit-sakitan dah kedukunya lagi dah cabut-cabut, entar dimainin sama malaikat, nare mau mati itu ditarik balikin lagi. Oh gitu. Entar keluarganya gini, oh ini ada keluarganya yang belum datang nih, gitu kan. Masih ada yang ditungguin kali ya, nggak mati-mati. Ada itu apa? Ya, pakai asma. Namanya asma kalau di Jawa itu. Pakai naga dalam. Saya pernah lihat bener-bener pernah lihat saya. Teman saya, kakak angkat saya waktu di Kudus itu masang. Itu memang luar biasa, Pak. Megang dagangan apa aja laku tuh. Bener. Larisnya luar biasa, Pacan gelar di rumah baju-baju gitu, yang datang tuh dari mana-mana itu mandi itu. Tapi saya lihat sendiri tuh masangnya itu. Oh, kata ke yang masang katanya ini Islami halal. Batin saya kok bisa halal emas masuk ke tubuh itu? Kalau ngambilnya itu yang susah karena udah dilebur dia. Bisa nggak dihilangin wawa alam ya? Nah, makanya yang punya susuk mungkin pernah dulu waktu zaman kepengen jaduk-jadukan, nah itu kembalikan ke dukunnya, minta dicabut. Udah nggak ada manfaatnya sekarang. Wafani udah nih Wan. Tanggung nih wasani, jadi nggak usah diterusin. Jadi gitu, usahain kita kalau yang pernah belajar ilmu-ilmu macam-macam waktu muda, kalau udah tua dihilangin. Kecuali ilmu putih tenaga dalam nggak masalah, ilmu-ilmu yang gitu nggak masalah. Kalau pasang-pasang yang model-model susu hilangin. Kenapa nyusahin anaknya besok? Aku lihat di YouTube itu ada kakek-kakek sampai tinggal tulang sama apa namanya kulit doang itu masih hidup itu dilapin nama anaknya, cucunya apa tuh. Itu kan kasihan itu jadinya. Ada komentar mungkin dulu pakai susuk kali dukunya lupa nyabut gitu, ada itu komentar gitu. Iya, makanya ya kita bukan nuduh gitu ya, tapi kalau sampai umur ketuaan terus penghalang matinya itu karena gituan kan kasihan, karena mati sakaratul maut itu luar biasa. Sakaratul maut itu sakit yang paling sakit di antara sakit-sakit yang lain. Karena di zaman Nabi Musa ketika menghidupkan orang meninggal ditanya, kamu sudah meninggal berapa tahun? 4000 tahun. Namun rasa sakit ketika malaikat Israel mencabut sampai detik ini belum hilang rasa sakitnya. Itu luar biasa. Makanya itu ya. Oleh karenanya mari kita sama-sama selalu berdoa semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Malaikat yang datang dengan membawa rahmat wal lutfi, rahmat, terus nyabutnya halus, jangan ditarik-tarik kayak narik sapi mau disembelih ngelawan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.